Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep evaluasi pembelajaran yang terdiri dari evaluasi, pengukuran, serta penilaian pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Gustia Rahman Nureka dengan NIM 2158703. Konsep evaluasi pembelajaran. Terdapat pengertian dari evaluasi pembelajaran, pengukuran pembelajaran, penilaian pembelajaran, serta evaluasi hasil pembelajaran. Tujuan, ada tujuan umum serta tujuan-tujuan khusus. Selanjutnya ada fungsi umum dan fungsi khusus. Kemudian ada kegunaan dan manfaat, kegunaan evaluasi pembelajaran, serta manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Pengukuran pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diatur. Penilaian pembelajaran merupakan suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian. Dalam konteks pembelajaran adalah memberikan nilai terhadap siswa. Evaluasi hasil pembelajaran merupakan evaluasi dalam pengertian luas, dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, memperoleh dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi umum. Pada dasar evaluasi atau penilaian yang dilakukan terhadap proses belajar mengajar, pada umumnya berfungsi untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajar yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Fungsi evaluasi memang cukup luas, bergantung kepada dari sudut melihatnya. Bila kita lihat secara menyeluruh, menurut Arifin, fungsi evaluasi adalah secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui hingga mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Fungsi khusus. Stanley mengemukakan secara spesifik tentang fungsi tes dalam pembelajaran yang dikategorikan ke dalam 3 fungsi yang saling berinteraksi, yakni fungsi instruksional, fungsi administratif, dan fungsi bimbingan. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan umum. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah 1. Untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. 2. Untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai tahap kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Tujuan khusus, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Checking up,
yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Kegunaan dan manfaat evaluasi pembelajaran. Kegunaan yang akan diperoleh dari kegiatan evaluasi pembelajaran antara lain: 1. Terbentuknya kemungkinan untuk dapat dihimpunnya informasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tentang hasil atau kemajuan pembelajaran. Yang kedua, terbuatnya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pembelajaran dengan program pendidikan secara umum yang telah dirumuskan. Yang ketiga, terbuatnya kemungkinan untuk dapat dilakukan usaha-usaha perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan program pembelajaran. Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan evaluasi pembelajaran antara lain: manfaat penilaian bagi guru. Terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh bagi guru dari hasil evaluasi penilaian pembelajaran. Antara lain, dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakannya sudah sesuai atau tidak. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali siswa. Manfaat penilaian bagi siswa. Setelah siswa mengikuti evaluasi dan penilaian hasil belajar, paling tidak siswa akan memperoleh manfaat dari hasil penilaian, dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau belum. Manfaat penilaian bagi lembaga atau sekolah. Dari hasil evaluasi dan penilaian belajar, paling tidak sekolah akan memperoleh manfaat. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum.